Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi kembali dalam program Berkat Pagi pada saat pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan setiap aktivitas kita, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhanlah yang menuntun, firman Tuhanlah yang mengarahkan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan dalam menjalani setiap aktivitas keseharian kita. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Pada saat pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Allah di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-17. Sekali lagi Lukas 15 ayatnya yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Lukas pasal 15 ini saya bisa katakan adalah salah satu pasal yang terhilang. Ya, kita bisa membaca di situ ada berbagai banyak perikop. Dalam pasal 15 ada perumpamaan tentang domba yang hilang, ada perumpamaan tentang dirham yang hilang, ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi di dalam Lukas 15 ini banyak membahas tentang yang hilang. Tetapi di dalam khotbah saya atau renungan saya, kita akan bahas tentang anak yang hilang. Ya, anak yang hilang. Mungkin kita semua pernah hilang waktu kita masih kecil atau sudah gede. Ya, kita lupa jalan pulang mungkin, atau kita salah arah, kita pernah terhilang. Tetapi jangan pernah tersesat, atau ketika engkau hilang, usahakan engkau harus kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tentang anak yang hilang. Bagaimana ketika bapaknya membagikan harta kepada anak-anaknya. Nah, si bungsu mendapat harta. Kita sudah tahu ceritanya. Ketika dia mendapatkan hartanya, dia pergi ke kota yang besar. Dia berfoya-foya dan menghabiskan seluruhnya. Itulah sifat manusia. Di dalam Roma itu dikatakan sifat manusia itu tidak ada yang baik. Kalau sifat asli manusia itu tidak suka dengan Allah. Sifat asli manusia itu tidak suka dengan kebenaran, tidak suka dengan firman, tidak suka diatur. Yang maunya mereka hanya menyenangkan apa yang mereka mau. Itulah sifat kita. Makanya Tuhan oleh kasih-Nya, Dia datang untuk apa? Bukan hanya untuk menebus, tetapi Dia kirimkan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi setiap hidup kita, menuntun kita dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Ketika si bungsu mendapat harta, dia menghabiskan, dia memuaskan apa yang menjadi keinginannya. Ketika hartanya sudah habis, Alkitab katakan, datanglah kelaparan, sehingga dia melarat. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia bekerja memberi makan babi, sehingga makanan yang seharusnya dikasih kepada babi itu dia dimakan. Saking susahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah berada di titik itu. Titik di mana kita menjauh dari Tuhan. Karena apa? Karena setiap kita mengikuti setiap keinginan kita. Kita mengikuti apa yang kita mau. Tetapi sebenarnya itu salah. Kita sudah tahu itu salah. Tetapi karena kita jauh dari Tuhan, kita kalah dengan diri kita. Ketika sudah datang, seperti anak bungsu ini, sudah melarat, sudah hati sudah gundah gulana, jiwa sudah kacau. Kita ingat Bapa kita.
Kita ingat Tuhan kita. Mungkin kita pernah hilang, saya katakan tadi, tetapi jangan sampai tidak kembali. Kita kembali. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan hati Bapa. Bagaimana Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempunyai hati yang luar biasa. Sejauh manapun engkau hilang, jangan lupa untuk balik. Saudara, mari kita renungkan setiap hubungan kita dengan Tuhan kita. Apakah hubungan itu sudah mulai pisah? Kita mungkin sudah berjalan ke kota yang besar dengan niat yang tidak baik, menghabiskan seluruhnya, atau memuaskan setiap keinginan kita. Kita yang tahu sendiri apa yang kita butuh dalam setiap kehidupan. Belajar dari bungsu, ketika dia sudah tidak mempunyai apa-apa, dia ingat bapaknya. Tetapi ketika dia pulang, bapaknya menerima. Itulah hati Bapa. Lukas 15 mengajarkan hati Bapa, bagaimana Tuhan kita itu selalu terima kita apa adanya. Dia tidak memusingkan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi kalau kita mau berbalik, dia akan terima kita. Puji nama Tuhan. Itulah menjadi kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan menguatkan saya dan saudara. Ingat, dia adalah hati Bapa. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlukan